Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam berkah dalam. Saya sudah coba beberapa hari ini dan belum medok-medok juga. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mungkin berefleksi dan merenungi bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan, saya mau bertanya dulu. Apakah kita semua yang hadir di sini pada sore sampai malam hari ini sudah siap memikul salib? Sudah siapkah? Orang Ambon bilang, siap ke belum? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah. Dan harus siap, kan kita sudah Katolik ini. Tetapi sebelum itu, saya mau membaca kembali kata-kata Yesus ini. "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ia tidak dapat menjadi muridku." Bahkan ditambah lagi, kalau tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, ini kita disuruh membenci nih Bapak Ibu, bagaimana ini? Perhatikan bahwa perkataan Yesus pada awal bacaan Injil ini rupanya keras. Yang datang ke gereja hari ini, sore ini, sudah benci istri dan anak-anak,
suami? Tadi sebelum datang, ibu, saya membenci kamu, saya mau pergi gereja. Ada? Tidak ya? Tapi Yesus suruh begini. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat perkataan Yesus secara harafiah, oh Yesus bilang begini, berarti habis ini Romo aku pulang, aku akan membenci keluargaku. Kalau kita mengerti secara harafiah, pasti terbersit dalam pikiran seperti itu. Dan ini akan membuat kita menjadi orang beriman, tetapi ragu akan iman ini sendiri. Betul? Betul ya? Kita sudah datang berdoa, loh Romo, aku loh udah Katolik, udah berdoa setiap hari loh, kok disuruh membenci, gimana ini? Tetapi yang hendak Yesus tekankan dan yang Yesus katakan di sini ialah soal keseriusan dan kesiapan kita untuk menjadi pengikut Kristus dengan pertama-tama apa yang disebut dengan penyangkalan diri. Harus menyangkal diri dulu, baru bisa mengikuti Yesus. Yesus bilang menyangkal diri, memikul salib, baru bisa menjadi muridku. Dan perkataan Yesus pada awal bacaan Injil ini mengajak kita semua untuk pertama-tama meletakkan Yesus paling pertama dalam hidup kita. Makanya dia bilang benci dulu ibumu, bapamu, saudara-saudaramu, istrimu, anak-anakmu. Yesus mau mengajak kita semua untuk melepaskan dulu barang-barang ini, orang Amun bilang begitu, supaya kita menaruh Yesus pada posisi yang pertama. Karena kalau tidak demikian, nanti bahaya. Yesus pertama, tapi dari terakhir nanti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya teringat dengan bacaan ini mengingatkan saya ketika saya pertama kali masuk seminari tahun 2008. Itu saya masuk SMP, seminari. Lalu kemudian sesudah kami selesai tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Lalu kemudian ada satu sesi terakhir sesudah dalam rangkaian tes itu wawancara. Lalu ketika masuk di ruangan wawancara itu, waktu itu ada seorang bapak guru, dia yang wawancara ke saya dan dia bilang begini, sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan wawancara, kamu sudah siap untuk melepaskan kenyamanan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dalam hidupmu supaya mengikuti Yesus? Saya tidak jawab waktu itu. Karena masih sangat kecil dan saya bilang pertanyaan macam apa ini. Tetapi sesudah dalam perjalanan panggilan, tamat SMP, masuk SMA, selesai saya masuk KPA, lalu masuk tahun rohani, mulai kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4, baru kemudian saya mengerti, oh yang beliau bilang waktu itu ini toh. Bahwa ketika sudah masuk seminari, tidak bisa pulang rumah lagi. Tidak bisa pulang rumah seenaknya. Tidak bisa makan yang enak-enak. Tidak bisa tidur sepuas-puasnya, nanti bangun kalau mama sudah bangunin atau bapak sudah teriak. Karena harus bangun lebih pagi. Kita bertaruh antara yang menang antara kami atau ayam. Maksudnya harus bangun lebih cepat. Jam 5, setengah 5 kita mesti sudah bangun. Atau harus meninggalkan kenyamanan jadi anak muda. Kita lihat teman-teman kita pada, wih begitu hidup di luar sana, jalan sesuka hati, gandeng-gandeng. Kami yang di dalam ini apa? Apa ini semua ini? Tetapi kemudian saya baru mengerti, ternyata ini yang dimaksud. Bahwa kalau sudah masuk seminari dan memilih menjadi orang yang mau mengikuti Yesus dalam jalan panggilan hidup, berarti saya harus siap untuk kemungkinan-kemungkinan ini dilepaskan.
Tetapi kemudian saya secara pribadi juga dikuatkan oleh firman Tuhan yang lain. Bahwa Yesus bilang bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu betul. Contoh paling konkret, saya ini kan orang Ambon, orang K sana. Tidak mengerti apa-apa soal Surabaya ini. Saya datang dengan modal bahwa saya cuma kenal satu imam di sini. Namanya Romo Sandro, tinggalnya di paroki Algon. Kebetulan beliau adalah imam keuskupan Amboina yang sedang kuliah di Surabaya. Jadi saya bilang, ya mudah-mudahan pergi ketemu Pastor Romo ini. Kalau tidak ya kita mungkin malam ini nginap dulu di emperan bandara kah? Pos polisi mana kah? Karena tidak ada yang saya kenal di sini. Tetapi saya ingat, kalau kita sudah mencari Tuhan lebih dahulu, nanti Dia sediakan hal-hal yang kita butuhkan. Dan akhirnya datang, diterima. Pertama di Algon, tinggal beberapa minggu di sana. Dan kemudian tiba-tiba lagi datang tinggal di sini. Kayak semuanya disulap oleh Tuhan begitu. Dan akhirnya saya mengerti bahwa, wah ternyata berarti betul juga ini kata-kata Yesus ini. Kalau kita memang mencari Tuhan, memberikan diri kita untuk mengikuti Tuhan, kalau kita memberi waktu untuk Tuhan, mencari kebenaran kerajaan Allah, maka tidak mungkin Dia yang kita cari siang dan malam itu kemudian melupakan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau mengajak kita semua supaya senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas rahmat-rahmat yang kita butuhkan, yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Katolik ini kita ditempatkan atas dua pilihan yang sepertinya sulit juga. Yang pertama, saya memilih apakah mau memilih untuk meninggalkan kenyamanan, kesenangan, kegembiraan hidup saya supaya mengikuti Yesus, ataukah saya harus mengurung diri dalam kenyamanan itu. Keluar nanti begini, keluar nanti begitu. Kalau mengikuti Yesus Romo, nanti kita bangun pagi lagi, kan masih mengantuk. Kita sudah datang duduk di gereja, sembayang, misa lagi. Romonya khotbah nggak menarik, apalagi kayak saya yang pakai logat campur-campur seperti ini. Wah, orang langsung, apa ini? Apakah seperti itu? Tetapi bahwa kita diajak untuk berani meninggalkan kenyamanan hidup kita dan berani memikul salib. Salib yang paling sederhana, saya kasih contoh saja. Dan itu kadang-kadang saya buat juga. Kita ini kan orang Katolik. Identitas kita ini jelas ya. Yang paling konkret, misalnya tanda salib. Ini kita kalau mau makan, mau minum, bahkan mau tidur, mau mandi pun kadang-kadang tanda salib dulu. Tetapi, dan saya juga kadang-kadang seperti itu, kalau pergi ke tempat makan yang ramai sekali, banyak orang sekali, saya kadang-kadang melihat, ini apakah saya sendiri Katolik di sini? Jangan sampai saya buat begini terus, tali diikat pada leher saya ini. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita buat tanda salib di dalam tangan begitu. Atau malah kita berdoa, sudah dalam hati, tapi kadang-kadang kita buat tanda salib dalam hati begitu. Karena mungkin kita takut terlihat berbeda dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik. Bahwa entahkah nanti habis tanda salib kita ditarik keluar dan disuruh pulang, ya tidak mengapa. Yang penting kan saya menunjukkan identitas saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin sulit ya untuk menyangkal diri, memikul salib, meninggalkan kenyamanan hidup, supaya kemudian mengikuti Yesus. Tetapi Yesus kemudian memberitahukan kepada kita cara untuk bisa mengatasi kesulitan ini.
Dalam bacaan Injil tadi, Yesus memberikan perumpamaan ini. Tidak mungkin seorang raja atau seorang yang mau membangun, dia tidak buat anggaran dulu. Atau seorang raja mau berperang, dia tidak memperhitungkan kemungkinan mau menang atau tidak ini. Tidak mungkin melawan 20.000 dengan cuma 10.000. Karena nanti perangnya tidak seimbang. Nah, Yesus mengajak kita untuk pertama-tama duduk dulu. Tenang dan merenungkan perjalanan panggilan kita sebagai orang beriman. Kalau kita duduk tenang, merenungkan, merefleksikan, maka kita akan menemukan jawaban atas seluruh kekhawatiran dalam hidup kita. Jawaban atas seluruh ketakutan kita. Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa berada bersama Dia dalam doa dan keheningan, kita dapat mencapai kepenuhan akan panggilan sebagai pengikut Kristus. Kami sebelum tabisan bulan April dan Mei, saya dan teman-teman yang calon tabisan waktu itu, kami pergi ke Cikanyere sana, di tempatnya Romo Yohanes Indra Kusuma. Lalu kemudian kita tinggal di satu tempat yang mereka sebut istilahnya padang gurun. Itu tidak ada sinyal. Lalu jauh dari, memang ada listrik, tapi tidak ada sinyal. Lalu kita di situ disuruh aturannya tidak boleh ngomong. Ngomongnya kecuali diberi kesempatan, yakni pada waktu makan siang dan olahraga. Berarti makan siang 30 menit setiap hari kita punya waktu bicara, dan olahraga 2 kali dalam seminggu. Ini kita orang Ambon susah sekali. Karena kita datang disuruh harus diam. Kami di sana tidak. Ya, saya punya nada bicara saja tinggi seperti ini. Lalu tinggal di situ. Dan selama saya menjadi seorang seminaris, masuk jadi frater, jadi diakon, nanti di situ tuh kita berdoa, doa pagi ini 2 jam. Duduk dari bersila, habis itu duduk lagi, taruh kaki di belakang, macam-macam, dan tidak selesai. Ini kapan selesai ini? Tetapi dari seluruh perjuangan itu, saya kemudian menemukan ternyata kalau kita hidup di tempat seperti ini, rasa-rasanya Tuhan ada di depan ini dan menyapa kita begitu. Kami punya doa di sana waktu itu, datang ke kapel itu pagi 5:30. Lalu kita meditasi, doa pagi, misa, seperti itu. Jadi meditasi itu berusaha untuk menghadirkan, disuruh coba kamu menghadirkan Yesus. Kita duduk dan berusaha menghadirkan, dan seperti merasa bahwa kayaknya di tempat ini ada Tuhan ini. Nah, saya percaya bahwa kalau kita duduk tenang, merenungkan dalam meditasi, dalam doa-doa kita, saya kira kita akan menemukan Tuhan juga dalam proses itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hal ini butuh komitmen. Kita tidak mungkin mengatakan saya orang Katolik, saya siap memanggul salib, saya siap menyangkal diri, saya siap meninggalkan bapa mama, membenci dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak punya komitmen, habis di mulut ini, kita keluar dari gereja ini, kemudian apa yang kita duduk merenung mungkin sudah 15 menit ini tidak terjadi juga. Tapi kalau kita memberi komitmen pada apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah keluar dari mulut ini, maka semuanya akan berjalan, biarpun badai, biarpun banyak tantangan. Tetapi kita sudah punya komitmen kepada Tuhan bahwa menjadi pengikut Kristus, saya harus seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, komitmen itu tumbuh dari kesadaran. Kesadaran bahwa saya, Anda semua, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Kesadaran itu datang dan berasal dari kemampuan kita untuk duduk merenung bersama Tuhan dalam doa-doa kita.
Dengan demikian kita mampu mencapai kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab bacaan pertama tadi, kitab kebijaksanaan, menjelaskan dan mau mengatakan kepada kita soal kebijaksanaan rohani yang akan datang menjadi keselamatan hidup kita. Itulah yang kita wujudkan, hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan kita. Orang yang bijaksana dalam iman, dia punya komitmen, dia punya kesadaran, dan dia mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita senantiasa berjuang untuk bisa memperoleh apa yang sudah Yesus mau dari kita. Memikul salib, menyangkal diri, memprioritaskan Tuhan dalam hidup, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh menghayati apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita sudah sampai di titik itu, maka bukan lagi diri saya, bukan lagi keluarga saya yang saya pikirkan, yang saya utamakan dalam hidup ini, tetapi Tuhan yang saya sembah itu saya taruh paling pertama dalam hidup saya, dan Tuhan yang saya taruh paling pertama dalam hidup ini kemudian memberikan bagi saya rahmat-rahmat yang saya butuhkan. Santa Teresa dari Lisieux mengatakan ini, solo Dios basta, Tuhan saja cukup. Kalau kita semua mampu mengatakan dalam hati, dalam hidup kita, solo Dios basta, saya kira Tuhan akan senantiasa memperhatikan, melindungi, menyertai kita dalam hidup-hidup kita di hari-hari yang akan datang. Rahmat Allah menolong kita sekalian.